Oke, halo semuanya. Jadi di video ini aku bakal lanjut bahas soal KSNK Ekonomi 2021. Di video ini bakal bahas nomor 26 sampai nomor 33. Sebelum aku bahas, kalau bisa kalian like dan subscribe channel ini biar bantu aku untuk buat video pembahasan yang lain. Oke, nomor 26 dulu. Ilustrasi di bawah ini menggambarkan situasi kelangkaan sumber daya ekonomi tertentu. Misalnya bahan baku atau barang jadi atau jasa adalah. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu A, semakin sedikitnya orang yang membeli atau memakai suatu produk. Ini bukan ya. Terus yang B, semakin sulitnya menemukan suatu bahan atau barang tertentu. Oke, ini bisa jadi benar. Terus kita lihat lagi kemungkinan yang lain, semakin meningkatnya permintaan akan suatu produk, ini kurang tepat ya, karena kalau permintaan kelangkaan itu lebih ke arah penawarannya. Terus yang D, semakin naiknya harga suatu barang atau tarif suatu jasa. Ini bisa dipertimbangkan, tapi nanti kita jelasin. Terus yang E, semakin sedikitnya perusahaan yang memproduksi suatu barang tertentu. Oke, ini juga sebenarnya berhubungan yang E. Nah, ini soalnya sebenarnya agak rancu juga, karena di sini bisa kemungkinan dua pilihan. Yang D itu memang kelihatannya benar, tapi itu salah. Karena kalau bilang kelangkaan, itu pasti berhubungan sama kesulitan barang itu ditemukan, atau sedikitnya barang itu diproduksi oleh suatu perusahaan gitu. Kalau naiknya harga suatu barang, itu baru eh, apa namanya, apa namanya, efek yang diberikan dari kelangkaan itu adalah ya kenaikan harga dari barang atau jasa tersebut gitu. Nah, kemungkinan jawabannya itu antara B dan E. Tapi kalau dikunci dia jawabannya yang B karena dia bilang semakin sulitnya menemukan suatu bahan atau barang tertentu. Ini benar. Kalau yang E itu kayak apa ya? Semakin sedikitnya perusahaan yang memproduksi suatu barang tertentu. Nah, kalau yang E itu dia lebih ke arah niat dari perusahaannya gitu, sedang bukan datang dari real dari barangnya gitu. Kalau yang B kan dia barangnya nggak ada. Beda antara orang yang nggak bisa produksi karena memang inputnya itu nggak ada, atau orang yang sengaja nggak produksi karena memang sengaja aja nggak produksi gitu. Nah, yang maksud dari E itu ya dia itu sengaja nggak produksi perusahaan, sedangkan yang B si perusahaannya itu memang sulit nemuin input dari barang atau jasa itu untuk ngebuat atau produksi barang dan jasa tersebut. Makanya dia langka. Jadi yang tepat yang B. Terus nomor 27, the condition of developing countries generally is. Oke, jadi di ini pengen bahas uh, antara developing dan developed. Kalau developing itu yang negara berkembang ya. Terus kalau developed itu negara maju. Cara nganalisisnya gimana? Kalau ing itu dia berarti masih berkembang karena kan developing itu ibarat kayak ya dia sedang berkembang gitu. Kalau developed itu telah berkembang berarti udah maju. Nah, ini ada kaitannya antara GDP dan GNP. Jadi di developing country GDP-nya itu cenderung lebih besar daripada GNP. Sedangkan kalau developed country itu cenderung lebih besar GNP-nya. Kebalik, sorry. GNP-nya lebih besar daripada GDP. Kenapa? Karena kan GDP itu produksinya di dalam negeri sendiri kan. Entah itu siapa yang produksi, tapi kalau GNP itu melihat siapa yang produksi, entah dia di mana. Nah, kalau di developing country, dia itu masih besar GDP karena ya kebanyakan juga developing country itu kan produksinya itu dibiayai oleh negara-negara maju gitu. Jadi produksinya masih punya negara lain, termasuk punya dia juga, tapi untuk dia produksi ke luar negara lain itu masih agak sulit gitu, karena dia masih developing country. Sedangkan developed country, karena dia udah maju, terus udah punya sumber daya yang kuat, makanya dia bisa produksi di luar negeri gitu. Dan GNP-nya lebih besar daripada GDP. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, karena developing country. Gross domestic product greater than gross national product. Terus nomor 28, uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sehari-hari dalam transaksi jual beli secara umum dinamakan titik. Nah, ini jawabannya udah langsung ketahuan itu uang kartal. Kalau pertanyaan kayak gini jawabannya antara uang giral dan uang kartal. Tapi bedanya kalau uang giral itu dikeluarin sama si bank-bank umum gitu.
Nah, terus juga dia bukan terkait kertas atau uang logam, tapi dia lebih ke arah billet, terus itu cek, giro, dan lain sebagainya. Itu uang giral. Kalau uang yang kertas dan logam yang kita gunain, itu namanya uang kartal. Jadi nomor 28 yang B. Terus nomor 29, di antara kelima pengeluaran di bawah ini yang bukan merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah ialah titik-titik. Nah, jadi dia nanya yang bukan, itu ada gaji PNS dan militer, terus belanja barang-barang kebutuhan pemerintah pusat, terus bayaran angsuran pokok sama bunga utang luar negeri, sama subsidi bahan bakar BBM dan subsidi non BBM. Sama satu lagi itu pembayaran gaji bank sentral. Nah, bank sentral kalau ngomongin pemerintah itu dia berkaitan sama pemerintah pusat gitu. Nah, pemerintah pusat itu ya terkait dengan yang A, C dan C, D dan E gitu. Nah, bank sentral itu kan memang dia itu secara besar lembaganya itu besar, tapi dia itu bukan bagian dari pemerintah pusat karena ada sifat independensi dari bank sentral ini atau Bank Indonesia. Jadi dia itu dikategorikan sebagai pengeluaran atau belanja kementerian atau lembaga, bukan pemerintah pusat. Jadi jawaban yang benar yang nomor 29 adalah yang B. Nomor 30, ini udah gampang sih. Institution which has the authority to carry out monetary policy is, atau institusi yang punya tanggung jawab gitu, otoritas buat ngatur kebijakan moneter itu adalah bank sentral. Kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Nomor 31. Penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak pemerintah pusat adalah dari titik-titik. Oke, penerimaan pajak pemerintah pusat Indonesia sekarang ini adalah si PPH, yang PPH, pajak penghasilan. Gitu. Tapi kalau untuk urusan yang soal-soal kayak gini, kalian juga harus perhatiin gitu. Kayak suka cek-cek juga kayak informasi terkininya gimana. Tapi kalau untuk sekarang yang paling besar itu adalah pajak penghasilan. Terus nomor 32, selain pendapatan asli daerah atau PAD, sumber penerimaan lain pemerintah daerah di Indonesia, kabupaten atau kota adalah dari pemerintah pusat. Penerimaan dari pemerintah pusat tersebut antara lain berupa dan disebut titik-titik. Oke. Nah, ini tuh udah langsung ketahuan sih dana alokasi umum, karena kalau dana alokasi umum itu memang bersifatnya itu adil untuk dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten kota gitu. Sedangkan kalau yang lain ini kalau yang B sama C ini aku baru dengar. Terus kalau yang D sama E ini bukan ya. Itu memang bagian pemerintah pusat, itu penerimaan pemerintah pusat, bukan belanja pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, bukan. Tapi jawaban yang paling tepat yang A. Terus nomor 33, ditinjau berdasarkan status badan hukumnya badan usaha milik negara yang ada dan beroperasi di Indonesia saat ini sekarang berbentuk, ya ada dua bentuknya. Yang pertama itu perusahaan umum atau perum, terus persero atau perusahaan terbatas. Bedanya apa sih antara perum dan persero? Kalau perum itu, jadi persero dan perum itu bedanya di kepemilikannya. Kalau di persero, perum dulu ya. Perum itu seluruh saham, 100% saham, itu pemerintah. Nah, kalau yang persero itu minimal 51% sahamnya itu saham pemerintah. Itu. Nah, jadi kalau yang untuk perum ini ditugaskan untuk menjaga produksi untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu, kayak perum peruri, perum bulog, dan lain sebagainya gitu. Jadi jawaban nomor 33 adalah yang oke, mungkin itu aja pembahasan di video ini. Semoga bermanfaat buat kalian, buat aku juga. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti kita lanjut pembahasan di video selanjutnya. Oke, thank you guys.